Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, rekan dan rekanita, sahabat dan sahabati, para pecinta PAC Jamkur Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dalam hal ini kita akan menggunakan kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kita akan mencoba menggali metodologi ataupun manhaj yang digunakan oleh para ahli tafsir di dalam berkhidmah di dalam ilmu tafsir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan istiqomah di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, berupa kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Jamkur PAC Kedung Jajang Lumajang. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan yang ketiga, kita akan mengambil suatu tema, yaitu tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Namun sebelum kita melanjutkan dan memperdalam tema ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini menjadi barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kekuatan bagi kita, Allah berikan maunah kepada kita semuanya untuk senantiasa mencintai ilmu-ilmu tafsir. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'un lillahi al-Fatihah. Para pemirsa, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat suatu tema, yaitu tafsir pada masa Nabi dan sahabat. Di dalam kitab At-Tafsir wa Mufassirun pada halaman 33, yaitu ada bab Al-Babul Awwal Al-Marhala Al-Ula Lit-Tafsir. Tafsir fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Tafsir pada era atau pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya. Namun sebelum kita memperdalam ini, ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran tentu dengan hikmah yang Allah punya, itu diturunkan dalam bentuk berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Allah berfirman dalam surah Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, la'allakum taqilun, supaya kamu semuanya mampu memikirkan apa yang ada di dalamnya. Kita tahu pada masa itu orang Arab mempunyai karakteristik, mempunyai kelebihan, yaitu dari sisi fasahatu al-lisan, dari sisi fasihnya lisan mereka. Dan itu tidak bisa kita temukan di dalam kaum yang lainnya atau dalam bahasa-bahasa yang lainnya.
Bahasa Arab dengan gramatikalnya yang begitu kompleks. Di situ ada nahwu, ada sharaf, ada balaghah dengan 3 pembagiannya: bayan, badi', fasoha. Ma'ani, maaf. Bayan, badi' dan ma'ani. Dan begitu banyak lagi keilmuan yang membangun bahasa Arab ini, sehingga masyarakat Arab ketika itu, ketika ada orang yang mempunyai kemampuan di dalam berbahasa Arab, baik itu membuat puisi, membuat syair, maka mereka akan mendapatkan tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu tinggi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Maka para penyair seperti Zuhair bin Abi Sulma ataupun seperti para penyair-penyair yang lainnya di kalangan jahiliyah itu memiliki tempat yang sangat tinggi di mata orang-orang Arab ketika itu. Ini yang menjadi hal yang perlu kita lihat. Kemudian datang Al-Quran dengan sistem kebahasaan yang begitu luar biasa, dengan pemilihan kata-kata yang luar biasa. Ini kemudian mengalahkan fasahatul lisan yang dipunyai oleh orang-orang Arab ketika itu, sehingga ketika Al-Quran diturunkan itu kemudian menjadi mukjizat, menjadi sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, amrun khariqun lil 'adah, yaitu itu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala secara tegas di dalam Al-Qur'an mengajak orang-orang, meskipun mereka berkolaborasi dengan jin, untuk mendatangkan satu ayat saja ataupun mendatangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan faktanya mereka tidak mampu mendatangkan yang indah seperti Al-Quran meskipun itu cuma satu ayat. Ini satu fakta yang perlu kita pegang terlebih dahulu. Kemudian fakta yang lain, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini disifati sebagai seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis, tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Itulah kemudian disebut dengan ummi atau buta huruf. Dalam konteks orang Arab ketika itu, ummi ataupun buta huruf itu bukanlah suatu aib. Bukanlah suatu aib, karena memang ketika itu banyak orang-orang Arab yang ummi. Dan kebanyakan mereka itu banyak mengandalkan fasahatul lisan ketimbang fasahatul kitabah. Sangat jarang sekali kita temukan orang-orang Arab ketika itu yang mahir di dalam menulis. Sangat sedikit sekali. Yang pertama. Yang kedua, bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai jawaban telak terhadap tuduhan bahwa Al-Quran ini merupakan buatan Muhammad SAW. Nah, ini merupakan jawaban secara telak. Jika Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang ummi, seorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bagaimana bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa seperti Al-Quran ini? Maka bisa dipastikan bahwa Al-Quran ini tidaklah datang dari tangan Muhammad SAW, melainkan dari Zat yang maha mengetahui segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga sebelum kita masuk kepada tema ini, bahwa ketika itu meskipun Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada orang Arab,
yang notabene-nya mereka mempunyai bahasa yang masih murni ketika itu, berbeda dengan bahasa Arab yang saat ini. Kalau bahasa Arab saat ini atau orang-orang Arab saat ini banyak yang tidak mampu dengan fasih berucap dan mengatakan dengan bahasa Arab yang murni, karena adanya percampuran bahasa. Ada bahasa kalau di negara-negara Arab itu tidak melulu tentang bahasa Arab saja, tapi ada yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, terlebih lagi dialek-dialek yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap penggunaan bahasa Arab. Dialek Amiyah, Amiyah Misriyah, Amiyah Saudiyah, dan begitu seterusnya. Nah, ketika itu pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, meskipun mereka ini adalah orang Arab dengan lisan yang masih fasih berbahasa Arab, namun mereka terkadang ada beberapa sisi yang mereka tidak paham dengan tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Ketika itu mereka tidak mengetahui akan suatu tafsir yang ada dalam suatu ayat, maka mereka akan kembali kepada satu sumber, yaitu Rasulullah SAW. Mereka akan menanyakan langsung pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah akan memberitahukan kepada mereka. Dari manakah Rasulullah SAW ini mengetahui tafsir Al-Quran? Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini seorang ummi, seorang yang tidak bisa baca tulis, sehingga wajar ketika pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, waktu itu disuruh untuk atau diperintahkan untuk membaca, Iqra ya Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad itu adalah ma ana biqari. Saya ini tidak bisa membaca, ma ana biqari. Dan itu diulangi selama 3 kali. Ma ana biqari. Akhirnya kemudian turunlah ayat yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari manakah, kembali lagi pada pertanyaan tadi, dari manakah Rasulullah SAW mengetahui tafsir Al-Quran? Untuk mengetahui jawaban ini, kita bisa lihat dan kita bisa lacak di dalam buku-buku sejarah, dalam Sirah An-Nabawiyah, bahwa Rasulullah SAW ini sering mengaji, apalagi kemudian di bulan Ramadan, sering mengaji kepada Jibril alaihissalam. Jadi pertama kali Jibril datang kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaan Jibril. Setelah itu Rasulullah SAW membacakan kepada Jibril. Kemudian itu yang diambil oleh orang Indonesia, budaya seperti itu yang kita kenal dengan tadarus atau darusan. Darusan atau tadarus. Tadarus merupakan bentuk kata yang mengambil atau ikut wazan tafa'ala. Tadarasa artinya saling. Tadarasa artinya saling belajar. Artinya saling belajar adalah bahwa antara satu dengan yang lainnya itu saling menyimak. Bukan yang satu membaca kemudian yang lainnya tidak mendengarkan sama sekali. Ini menyalahi aturan arti dari bahasa itu sendiri. Tadarasa. Seperti satu misal tadaraba. Tadaraba itu saling mukul. Jadi ibarat seperti orang yang sedang melakukan tinju antara Mike Tyson dengan Holyfield, ini saling tinju, saling pukul. Nah, itu bahasa Arabnya adalah tadaraba, saling memukul. Nah, tadarasa itu adalah saling belajar. Dalam hal ini malaikat Jibril belajar membaca kepada Nabi Muhammad, pun juga sebaliknya Nabi Muhammad juga membaca belajar kepada Jibril alaihi wassalam. Dan Rasulullah SAW ketika diajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran,
diajarkan bagaimana maksud dari tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran, ini sangat antusias sekali. Sangat antusias sekali. Bahkan saking antusiasnya Rasulullah SAW, beliau ingin bergegas, tidak sabar untuk mempelajari ayat-ayat yang lainnya. Maka kemudian Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakkan lisanmu untuk kamu bergegas. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya wajib bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan Al-Qur'an dan membacakannya kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan ketika kami membaca Al-Qur'an itu, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bagaimana cara membaca. Nah, ini kemudian dijadikan metode, yaitu metode talaki. Artinya di sini ada guru, di sini ada murid. Guru membacakan, kemudian murid menirukan. Nah, metode ini diambil atau terinspirasi dari ayat ini. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan maksud dan tafsir dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, artinya jelas dalam jawaban yang tadi ini, dari manakah Rasulullah SAW memahami tafsir? Ya tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa lewat Jibril alaihissalam. Kita baca di dalam redaksi kitab ini, yaitu di halaman 34. Fahmun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabah lil Qur'an. Wa kana tabi'iyan ay yafhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana jumlatan wa tafsila. Menjadi wajar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini paham Al-Qur'an, baik itu secara global ataupun secara terperinci. Ba'da an takaffalallahu ta'ala lahu bil hifdzi wal bayan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hafal dan menjelaskannya. Inna alaina jam'ahu qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Kama kana tabi'iyan ay yafhama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi jumlatih. Sebagaimana Nabi tadi, maka para sahabat pun juga memahami Al-Qur'an ini baik secara global ataupun secara tafsili. Hanya saja ketika di dalam ranah tafsili ini para sahabat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Amma fahmuhu tafsilan wa ma'rifatu daqa'iqi batinihi bihaitsu la yaghibu anhum syaridatan wala waridatan fahadha ghairu maysurun lahum bimujarradi ma'rifatihim li lughatil Qur'an bal la budda lahum min al-bahthi wan nadhari war ruju' ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat ini di dalam memahami tafsir satu ayat, meskipun mereka ini mempunyai lisan Arab atau mempunyai pemahaman-pemahaman dengan menggunakan kacamata bahasa Arab, ini tidak cukup. Terkadang ada beberapa ayat yang muskil untuk dipahami karena memang ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Karena di dalam Al-Quran ini ada istilahnya mujmal, ada muskil, ada mutasyabih, ada majaz, ada haqiqah, ada kinayah, dan begitu seterusnya. Hal itu kemudian beberapa sahabat ini ada yang tidak memahami ayat yang dimaksudkan. Dan itu membutuhkan banyak aplikasi ilmu di dalam menjelaskan tafsir yang diinginkan. Dan itu memang terekam di dalam sejarah bahwa para sahabat ini ada beberapa yang tidak paham dengan tafsir ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hal itu juga kembali kepada tingkat intelektualitas
tingkat pemahaman para sahabat ini terhadap satu ayat. Mungkin ada sahabat yang mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, kemudian juga sering mengikuti Rasulullah SAW, sehingga mengetahui tafsir dari ayat yang dibahasnya dan juga mengetahui asbabun nuzulnya. Ada beberapa sahabat yang mungkin karena jarang bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian juga ayatnya itu merupakan ayat yang mutasyabih, yang sukar untuk dipahami, sehingga kemudian memunculkan ketidakpahaman terhadap tafsir suatu ayat Al-Quran. Suatu ketika ada cerita, wa mimma yashhadu li hadha alladhi dhahabna ilaihi ma akhrajahu Abu Ubaidah fil fadaili an Anasa anna Umar bin Khattab qara'a 'ala al-minbari wa fakihatan wa abba. Satu ketika Umar bin Khattab ini membaca satu ayat wa fakihatan wa abba. Faqala, maka kemudian sahabat Umar ini berkata, hadhil fakihatu qad arafnaha. Nah, kalau kata fakihah kita semua sudah tahu apa maknanya. Famal ab, nah sedangkan kata abba itu apa maknanya? Beliau mencoba mempertanyakan itu. Thumma raja'a ila nafsihi, kemudian beliau memikirkan kembali, merenungkan. Faqala inna lihadza lahu takalluf ya Umar. Kalau kamu ini, kata Umar, mengatakan kepada dirinya sendiri dalam hati beliau, kalau kamu ini memikirkan makna yang kamu sendiri tidak mengetahuinya dan mencoba untuk menggalinya tanpa bertanya kepada sumber yang otoritatif, maka itu akan menjadi takalluf, sesuatu yang membebankan dan akan sia-sia. Artinya di sini ada pelajaran bahwa ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu hal, maka pergilah kepada orang yang mempunyai takhasus di situ, mempunyai keahlian di situ, mempunyai otoritas untuk berbicara tentang hal itu. Jangan memaksakan diri sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebaliknya, apabila kita menyerahkan sesuatu kepada bukan takhasusnya, bukan pada bidangnya, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika ada suatu perkara yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ada lagi cerita tentang sahabat yang tidak memahami atau kurang memahami tafsir dari satu ayat. Anna Adi ibn Hatim lam yafham makna qawlihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sebelum kita berpuasa, ini ada waktu kita untuk sahur, untuk makan. Nah, maka makanlah, minumlah sebelum jelas hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sehingga jelas benang putih terhadap benang hitam. Sehingga kalau sudah jelas, maka nanti akan ada tanda bahwa sholat subuh itu mulai masuk. Nah, ada sahabat namanya Adi bin Hatim. Ketika melihat ayat ini, maka beliau memahaminya secara tekstual. Jadi kemudian beliau ambil benang, dua benang. Benang yang pertama adalah benang putih, kemudian yang satunya adalah benang hitam. Kemudian beliau lihat kira-kira ada perubahan enggak? Ada kejelasan enggak? Wa balagha min amrihi an akhadha iqalan abyad wa iqalan aswad falamma kana ba'd al-lail nadhara ilayhima falam
yastabayyana falamma asbaha akhbara ar-rasulu bisya'nihi. Beliau perhatikan itu, kok dua benang ini kok ada perubahan sama sekali. Nah, karena di sini beliau memahaminya ayat ini dengan tekstual. Padahal yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak seperti itu. Bukanlah seperti hakikahnya. Sehingga kemudian ketika sudah pagi, kemudian sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, memberitahukan tentang maksud dari ayat ini. Nah, dan begitu maka sahabat Adi ini kemudian paham akan maksud dari tafsir ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-haqqu anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yatafawatuna fil qudrati ala fahmil Qur'an wa bayani ma'anihi al-muradah minhu. Kenyataannya memang para sahabat ini memang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam memahami Al-Quran, di dalam menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Wa dzalika raji'un kama taqaddama ila ikhtilafihim fi adawatil fahmi. Dan itu kembali lagi kepada yang seperti kita jelaskan tadi, kepada alat-alat pemahaman yang mereka punya. Jadi ada beberapa sahabat itu yang karena jarangnya atau karena tidak tahunya asbabun nuzul, maka kemudian menjadi muskil dalam akal mereka ketika memahami suatu ayat. Sehingga jelaslah di sini di dalam masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ini memegang peran sentral di dalam menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi para sahabat ini ketika menemukan muskilah di dalam pemahaman tafsir Al-Quran atau tafsir ayat suatu surah di dalam Al-Quran, maka mereka akan datang kepada Rasulullah menanyakan apa maksud dari ayat yang mereka tidak pahami. Karena sahabatu fi hadzal asr ya'tamiduna fi tafsirihim lil Qur'anil Karim ala arba'ati masadir. Para sahabat ini di dalam memahami tafsir ini bergantung atau menyandarkan kepada 4 masadir, 4 sumber. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Sumber pertama adalah Al-Quran sendiri. Karena kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu menafsirkan ayat yang lainnya. Ayat yang satu ini menjelaskan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang paling banyak. Jadi ketika para sahabat ini tidak bisa atau tidak tahu, maka mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, al-ijtihad wa quwwatul istinbat. Mereka beristihad dengan perangkat keilmuan yang mereka punya, ilmu kebahasaan yang meliputi banyak hal, asbabun nuzul dan macam-macamnya. Nah, mereka berusaha dengan ijtihad mereka untuk menggali apa tafsir yang ada di dalam satu ayat. Dan yang terakhir adalah ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Mereka juga ketika ada sesuatu yang muskil dalam suatu tafsir, maka mereka juga merujuk kepada ahlul kitab. Karena di dalam ahlul kitab ini atau di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu Zabur dan Taurat, ada banyak hal yang menginformasikan tentang kejadian-kejadian yang telah lampau, terutama kejadian-kejadian yang disebutkan juga di dalam Taurat dan Injil.
Dan ini kita akan mencoba menggali keempat masdar ini atau keempat sumber ini secara terperinci pada pertemuan yang akan datang. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.